Perkenalkan, nama saya Gunawan, panggilan Ambon. Kerja di Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah sebagai cleaning service. Tugasnya saya apa? Kalau tugas saya kan cleaning service, mas, bersih-bersih. Saya saat ini tuh di bidang penkes sama restruk. Kalau saya kemarin di depan, mas, selalu di depan karena saya menjadi teladan. Yang sekarang karena saya tidak teladan ya di belakang. Saya mangkat jam 4. Iya. Sebuah contoh di sini. Ada buka bersih, kamar ini di komplain. Ada barang. Semua ada di komplain. Ya, anak komplain ada. Ya itu kan memang udah biasa toh, mas. Kalau komplain sih saya ya sering, soalnya saya juga mengurusi tanaman yang ada di sekitar kantor. Ya kadang dikomplain, ya kadang di lemape. Yo anak senengnya, anak susahnya, mas. Pernah kurang bersih aja, masih habis di pel kok masih ada ukuran kotoran. Menurut saya koperasi itu banyak program-programnya, ada kayak mungkin simpan pinjam, mungkin ada ya program untuk mesejahterakan lah, mas, pokoknya kalau koperasi itu menurut saya. Nah, ngerti kuki sebuah organisasi untuk kepentingan bersama. Setahu saya itu koperasi itu usaha simpan pinjam. Ngerti koperasi, mas? Tahu. Tempat simpan pinjam selain bank. Koperasi ya buat simpan pinjam. Tahu. Setahu saya koperasi itu simpan pinjam. Koperasi itu mesejahterakan masyarakat kayaknya. Setahu saya koperasi itu perkumpulan, ya organisasi kayak perkumpulan bersama demi kepentingan bersama kayak. Koperasi itu setahu saya tempat di mana kita galau dan bimbang. Lebih lengkapnya itu lembaga perekonomian negara. Tahu operasi bagian pinjam utang di Saiko. Jujur aja saya belum pernah. Belum pernah. Pernah. Utang, mas. Sering. Pernah semua. Ya, anak bantuan seperti sembako, ya sembako dan lain-lain lah, mas. Sering, mas, pinjam di koperasi, mas. Rasanya ya seneng, mas, kalau dipinjam, mas. Kalau nggak dipinjam ya sedih, mas. Tak pernah. Biasanya mas 500. Biasanya aku ada butuh. Ya tambah-tambah bayarnya kurang. Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau mungkin juga badan hukum tertentu yang itu juga koperasi. Dia bersatu dalam satu ide cita-cita bersama untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki oleh anggota itu gitu. Jadi koperasi itu ada 5 jenis. Masyarakat umum mungkin akan tahu tentang koperasi simpan pinjam, padahal di balik itu ada 5 jenis yang lain. Ada koperasi simpan pinjam itu sendiri, ada koperasi pemasaran, ada koperasi jasa, koperasi produsen, dan koperasi konsumen. Itu 5. Masyarakat mungkin tahunya koperasi simpan pinjam karena memang aktivitas kesehariannya banyak ke sana ya. 5 jenis koperasi yang lainnya mungkin belum diketahui. Nah, koperasi simpan pinjam itu adalah bagian kecil dari suatu koperasi yang banyak tadi. Kalau mungkin kita membedakan koperasi simpan pinjam dengan perbankan, memang beda. Koperasi yang dilayani adalah anggota, kalau perbankan yang dilayani nasabah, bisa masyarakat umum yang mereka tidak terikat dengan suatu keanggotaan. Ini beda prinsip bagaimana pelayanan koperasi dan dalam koperasi simpan pinjam dengan perbankan. Itu yang membedakan.
Koperasi simpan pinjam atau koperasi secara umum kita oleh untuk anggota. Jadi kalau kita melayani di luar anggota itu salah. Koperasinya tidak boleh dan kita peringatkan itu. Karena koperasi harus berbasis anggota. Koperasi ini sangat mudah. Bahkan dengan adanya PP tentang perlindungan kemudian pemberdayaan koperasi PP 7 2021 itu menyatakan bahwa kita cukup 9 orang berkoperasi. Namun catatan kami tentunya tidak hanya sekedar 9 orang, tentunya 9 itu minimal. Kita ingin satu koperasi anggotanya puluhan ribu, jangan hanya 9. Kalau hanya 9 mereka terkotak-kotak ke situ saja. Oleh karena itu ingin kita berdayakan anggota koperasi harus sampai mencapai ribuan. Boleh didirikan oleh 9, tapi harus berkembang sehingga kita menjadi ribuan. Kekuatan kita base-nya adalah keanggotaan, bukan modal. Ingat, kita bukan modal tapi anggota. Beda dengan perbankan. Termasuk milenial. Generasi muda semua bisa dibungkus dengan koperasi. Sudah banyak contoh juga koperasi-koperasi yang digerakkan oleh kaum-kaum muda. Semua industri yang ada dikemas dalam berkoperasi. Mereka yang mengelompok, ada koperasi sinematologi, sinematografi juga ada. Koperasi yang milenial di industri tertentu juga ada, banyak. Artinya koperasi akan membuka peluang usaha untuk sejahtera bersama, termasuk Anda, anak muda milenial Indonesia. Saya harapkan, saya tantang Anda untuk berkoperasi. Anda siap?